Pondok Pesantren Tahfidz Quran Al-Kaukab, pondok kita tercinta, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, diharapkan mampu menjadi solusi perubahan dan kemajuan peradaban di era modernisasi saat ini, dan menjadi lembaga yang berkontribusi di dalam membina dan mencerdaskan umat yang bermanfaat untuk agama, bangsa, dan negara. Adapun nama Al-Kaukab diambil dari sebuah kata yang ada di dalam Al-Quran, yaitu surah Yusuf. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين, yang menceritakan tentang mimpi Nabi Yusuf alaihi salam ketika melihat 11 bintang yang bersujud padanya, 11 kaukaba. Sehingga nama Al-Kaukab inilah yang menjadi inspirasi pengasuh untuk ditetapkan sebagai nama lembaga ini, yang dimana bertepatan dengan angka 11 dalam peletakan batu pertama pembangunan Musholah Al-Kaukab. Sebagaimana nama Al-Kaukab itu sendiri memiliki arti bintang, dengan harapan bahwasanya santri dan para generasi Al-Kaukab menjadi bintang-bintang yang mampu menyinari dan menerangi kehidupan dirinya dan orang lain dalam kebaikan, sebagaimana miliaran bintang yang selalu menerangi jagat raya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, marilah kita saksikan launching Milad Al-Kaukab yang ke-14 tahun 2025. Yang insya Allah akan diresmikan oleh Bapak Pengasuh, Bapak Dr. Kiai Haji Khairul Huda Bashir LC SAG MSI. Sebelumnya ada video yang akan diputar. Mari kita saksikan bersama. Empat belas tahun sudah Al-Kaukab berdiri kokoh menebar cahaya ilmu. Sebuah perjalanan panjang yang tak lepas dari jejak mulia sang muassis, pendiri yang menorehkan bakti dan inspirasi, buah perjuangan yang kini kita nikmati. Di milad yang ke-14 tahun, kami ingin kembali meneguhkan esensi perubahan dengan tema Al-Kaukab Bintang Kehidupan, Cahaya Peradaban. Simbol api melambangkan semangat keilmuan yang terus membara, tak pernah padam meski diterpa zaman. Cahaya hidayah yang menerangi jalan para santri menuju pemahaman agama dan kehidupan yang bermakna, serta kesungguhan dalam perjuangan. Angka 14 bisa dimaknai sebagai usia pondok yang ke-14 tahun, menandai fase remaja dalam institusi pendidikan, penuh potensi, idealisme, dan arah baru. Angka 14 juga bukan sekedar angka, ia adalah penanda waktu yang mengajak kita merenung sejauh mana kita telah berjalan dan kemana kita akan melangkah. Buku terbuka melambangkan ilmu yang terus mengalir. Pesantren sebagai tempat di mana ilmu tidak disimpan, melainkan diamalkan. Buku terbuka adalah simbol dari hati yang jujur, pikiran yang terbuka, dan niat yang lurus. Berikut rundown acara milad ke-14 Al-Kaukab. Yang pertama, perlombaan. 2. Bazar UMKM, santri entrepreneur, dan santunan anak yatim. 3. Mujahadah Kubro. 4.
pengajian akbar. Mari bergabung dalam perayaan Milad ke-14 Al-Kaukab. Bersama kita jaga silaturahmi, bersama kita jaga harmoni. Demi masa depan pondok pesantren yang lebih baik dan berkualitas. Sampai jumpa di Milad ke-14. Al-Kaukab, bintang kehidupan, cahaya peradaban. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejenak kita dengarkan kata daripada pengasuh Pondok Pesantren Tahfidz Quran Al-Kaukab sebagai bentuk peresmian yang insyaallah terkait Milad ke-14 Al-Kaukab tahun 2025 kepada Bapak Dr. Kiai Haji Khairul Huda Bashir LC SAG MSI, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami muliakan majelis masyayikh, majelis mudir dan majelis dewan asatidz ustadzah, yang kami hormati dan ta'zimi segenap wali santri Pesantren Tahfidz Al-Kaukab dan anak-anakku sekalian, para santri banin dan banat. Seraya memohon ridha dan izin Allah Ta'ala, sekaligus memohon doa dan dukungan dari para asatidz ustadzah, para wali santri, para santri-santri dan seluruh sivitas Al-Kaukab. Maka dengan berketapan hati, mulai hari ini Milad ke-14 Pesantren Tahfidz Al-Kaukab secara resmi kami luncurkan. Semoga Allah Ta'ala membersamai perjuangan dan ikhtiar kita semua, dan mari kita berikan iringan doa semoga seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan Milad ke-14 Pesantren Tahfidz Al-Kaukab yang puncaknya akan dilaksanakan pada tanggal 11 bulan 11 2025 ini dengan bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Syai'un lillahi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Wa syukran, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsir kepada Bapak Pengasuh Bapak Dr. Kiai Haji Khairul Huda Bashir LC SAG MSI. Semoga apa yang beliau sampaikan terkait peresmian Milad Al-Kaukab yang ke-14 diberikan kelancaran dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, diceritakan daripada sebagian ulama bahwa ada seorang ulama yang telah bermimpi bertemu dengan junjungan Nabi Muhammad SAW di dalam tidurnya. Kemudian beliau bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, apakah pendapatmu mengenai majelis-majelis maulid yang dibuat oleh orang-orang di mana mereka berkumpul karenanya, bergembira dengannya, menafkahkan padanya harta-harta mereka dan menambahnya daripada amal-amal soleh?" Maka junjungan Nabi Muhammad SAW menjawab, "Man fariha bihi farrihna bih," yang artinya barang siapa yang bergembira denganku Nabi Muhammad SAW,
maka aku pun akan bergembira dengannya. Hadirin sidang majelis ta'lim bulanan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk kegembiraan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita dengarkan tausiah agama, mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh Musyriful Am li Diwani Tahfidhil Quran, Samahatu Syekhina Syekh Abdullah Mahmud Fikri Al-Abbasi Al-Misri, yang insyaallah akan diterjemahkan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Muhammad Sirajuddin M.Hum Al-Hafidh. Kepada beliau kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حضرة المحترمين والمكرمين، معالي الدكتور خير الهدى بشير، وشيخنا الشيخ الدكتور خليل العبيدي، وكياي وجان أبو رحمن، وأستاذنا الأستاذ سراج، وجميع الحاضرين والحاضرات رحمكم الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنحن على موعد بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما أحلى الكلام إذا كان عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما أحلى المكان الذي إذا ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم تعطر هذا المكان بذكره صلى الله عليه وسلم. Setelah beliau menyampaikan rasa hormat kepada pengasuh dan para hadirin hadirat semua, dan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad, bahwasanya beliau menyampaikan bahwasanya kita berada di dalam janji Rasulullah. Apabila kita berada di dalam tempat yang di situ disebutkan nama Rasulullah, insyaallah kita termasuk orang yang mulia di sisinya Allah Subhanahu wa taala. لأن الله عز وجل كرمه وزكاه على جميع الخلق. والله سبحانه وتعالى قال: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فقد خلق الله الخلق واصطفى منهم الأنبياء، ثم اصطفى الرسل من الأنبياء، ثم اصطفى من الرسل أولي العزم الخمسة، فاصطفى منهم إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. Dan beliau sampaikan bahwasanya Rasulullah adalah ciptaan Allah yang paling mulia, sehingga disampaikan dalam ayat Al-Quran bahwasanya Allah menciptakan Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad adalah orang pilihan. Makanya beliau adalah pemimpin Rasul, pemimpin para anbiya, dan beliau adalah Rasulullah yang termasuk ulul azmi, orang-orang pilihan, di antaranya Nabi Ibrahim, dan termasuk pimpinannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولا يستطيع أي أحد في هذه الدنيا كلها أن حتى إن كان لديه حسن الكلام وحسن البلاغة وحسن البيان، فلن يستطيع أبدا أن يوقر وأن يعظم وأن يرفع قدر النبي صلى الله عليه وسلم كما رفع الله قدره وزكاه. Karena saking mulianya Rasulullah, sehingga tidak ada ucapan yang lebih baik dan tingkah laku yang baik, akhlak yang baik dan budi pekerti yang baik, kecuali itu semuanya berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فهذا النبي الكريم
زكاه ربه جل وعلا في كل شيء فزكاه في عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى. Ya, karena saking kecerdasannya Rasulullah dan kepribadian yang baik Rasulullah, sehingga apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu tidaklah dari hawa nafsu Rasulullah, dan apa yang disampaikan Rasulullah justru akan menjadikan hidayah kepada kita dan para sahabat yang lain. وزكاه الله وكرمه وأثنى عليه في بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى. Apa yang disampaikan oleh beliau dari semuanya tidak lepas dari hidayah Rasulullah, hidayah Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau terjaga dari pandangannya, terjaga dari hal-hal yang dari sifat keburukan yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. وزكاه الله عز وجل في صدره فقال ألم نشرح لك صدرك. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjaga hatinya, karena saking bersihnya apapun yang disampaikan Rasulullah, apapun yang dilihat Rasulullah, sehingga hatinya pun dijaga oleh Allah. Sehingga Allah sampaikan alam nashrah laka sadrak. Bukankah akulah yang menjadikan hatimu lapang, hatimu terbuka. Semua adalah hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. وزكاه الله عز وجل في ذكره فقال ورفعنا لك ذكرك. Sehingga di situ karena Allah sangat mensucikan Rasulullah, membersihkan Rasulullah, sehingga disampaikan juga wa rafa'nahu laka dzikrak. Allah angkat derajat Rasulullah laka dzikrak, sehingga disebut di sisi Allah dan disebut di sisi malaikat dan kita semuanya. وزكاه الله وأثنى عليه في طهره فقال ووضعنا عنك وزرك. Dan beliau juga saat dibersihkan hatinya, dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dibelah dadanya dan dibersihkan hatinya dari hawa nafsu, dari kejelekan. Sampaikan wada'na laka wizrak, kami letakkan hatimu dengan hati yang sangat bersih, dan sehingga tidak ada godaan setan dan godaan hawa nafsu. وزكاه الله عز وجل في علمه فقال علمه شديد القوى وهو جبريل عليه السلام. Sehingga dengan tadi yang disampaikan, sehingga diberikan kekuatan oleh Allah dalam melaksanakan dakwahnya dan risalahnya, di dalam mengemban amanah yang diberikan kepada beliau. وزكاه الله عز وجل في صدقه فقال وما ينطق عن الهوى in huwa illa wahyun yuha. Dan beliau juga disucikan, dibersihkan di dalam segala hal pikiran dan hatinya, sehingga apa yang disampaikan wa ma yantiqu anil hawa, dan sehingga apa yang dikatakan disampaikan oleh Rasulullah semua terlepas dari hawa nafsunya, kan tapi semua dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa zakkahu Allah wa karramahu fi hilmihi wa fi sabrihi faqal bil mu'minina raufur rahim. Sehingga dengan beliau disucikan, dibersihkannya, Allah berikan rasa hilm, rasa kedermawaan Rasulullah, rasa kebaikan Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, sehingga menjadi akhlak yang baik. وزكاه الله عز وجل في جميع خلقه وخلقته فقال وإنك لعلى خلق عظيم. Sehingga Allah juga mensucikan, membersihkan Rasulullah, dengan beliau diberikan keutamaan lebih baik dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan makhluk yang ada di bumi ini. هكذا الله أثنى عليه وهكذا الله أكرمه وكرمه وهكذا وصفه الله عز وجل. Begitulah Allah memberikan kemuliaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memberikan sifat yang sangat agung dan sifat yang sangat mulia. فإذا وقف أي أحد من الناس لكي يصف صفات النبي صلى الله عليه وسلم
ولكي يتكلم بكلام حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم فوالله لن يستطيع. Maka sehingga ketika manusia melihat sisi kebaikan yang ada di Rasulullah, maka semua itu ada sifat kebaikan itu di Rasulullah. Tidak ada yang kurang di sifat kebaikan yang dimiliki oleh Rasulullah. وإذا أراد أي أحد من الناس أن يثني على النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع من شأنه، بالعكس هذا خطأ، بل هو نفسه الذي يرفع من شأن نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رفعه الله. فإذا أتى شخص من الناس يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو كأنما يرفع نفسه بين الناس ويرفع قدر الحاضرين والمستمعين له. Kalau ada orang yang merasa bahwasanya dia mulia, lebih baik sisinya, bahwasanya itu adalah salah. Bahwasanya kemuliaan semua itu ada di sisi Rasulullah. Kita itu mulia itu karena adanya Rasulullah. Kita baik, kita dianggap kebaikannya, akhlak kita, semua itu adalah termasuk keberkahan dengan adanya akhlak Rasulullah, sehingga kita mendapatkan kebaikan itu. فهذا هو النبي الكريم، هذا الذي أرسله الله عز وجل لكي يكون لي ولكم نبيا، فمن أنا ومن أنت حتى يبعث الله ذلك النبي الكريم ليكون لنا رسولا، فإن هذا لشرف وعزة لنا. Inilah Rasulullah yang memiliki kemuliaan sehingga beliau diangkat sebagai Rasul. Makanya apalah kita tanpa Rasulullah, tanpa perjuangan Rasulullah, tanpa akhlak Rasulullah, kita tidak ada apa-apanya. ومن نحن حتى يرسل لنا هذا النبي الكريم الذي بذكره في أي مجلس يصبح هذا المجلس معطرا بذكره. Dengan tempat yang dibacakan salawat, baca zikir, mengingat Allah dan mengingat Rasulullah, baca salawat kepada Rasulullah, tempat ini dengan sendirinya akan mulia. Maka kita sepatutnya sebagai umatnya Nabi selalu membaca salawat untuk mendapatkan kemuliaan dan syafaat dari baginda Nabi Muhammad. فذلك طب القلوب الذي بذكره تطمئن القلوب، بذكر الله عز وجل ثم بالصلاة والسلام على رسوله الكريم. Bahwasanya hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi gembira, hati kita akan mendapatkan rahmat, kasih sayang Allah apabila hati kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ذلك النبي عند ميلاده الكريم لم يكن ذلك الميلاد كميلاد أي أحد من الناس، بل كان كمثل ميلاد أمة جديدة. Beliau dilahirkan tidak seperti lahirnya manusia biasa, akan tetapi beliau dilahirkan tidak seperti nabi-nabi yang dahulu, akan tetapi beliau dilahirkan seperti ummatun jadid, seperti umat yang baru. فذلك النبي الكريم عند ولادته بدأ فجر جديد وبدأ عهد جديد لكي يخرج الناس من الظلمات إلى النور. Sehingga saat beliau dilahirkan semua seperti baru, seperti ada perkara abad yang baru, sehingga semua yang dilahirkan dengan dilahirkannya Rasulullah, hal-hal yang buruk menjadi baik, hal-hal yang gelap menjadi cahaya yang terang. وبميلاده صلى الله عليه وسلم أخرج الناس من جور وظلم الأديان إلى عدل الإسلام. Sehingga saat beliau dilahirkan dari hal-hal yang buruk sehingga kembali kepada hal-hal yang penuh dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. وبميلاد النبي صلى الله عليه وسلم جعل الناس يتحولون من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى. Sehingga dengan dilahirkannya Rasulullah yang dulu menyembah manusia kembali kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menguasai alam ini. فبذكره تطمئن قلوبنا وبذكره
يتعطر فمنا بعطر طيب وبذكره يتعطر المكان بعطر طيب مبارك. Dan dengan mengingat dan membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad, hati kita menjadi tenang, tempat yang kita tempati menjadi tempat yang mulia, kehidupan yang kita hadapi akan menjadikan kebahagiaan buat kita semua. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول ولا يزال لسانك رطبا بذكر الله. Dan makanya beliau menyampaikan, Rasulullah menyampaikan bahwasanya seharusnya mulut kita tidak lepas selalu menzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. فإذا كان الإنسان دائم الذكر يكون لسانه رطب ليس جافا، لأن اللسان الجاف يصيب الفم ويصيب الحلق بكثير من الأمراض. Kata beliau disampaikan bahwasanya harusnya mulut kita selalu dibasahi dengan baca zikir, mengingat kepada Allah, baca sholawat yang banyak. Jangan sampai lisan kita kering karena tidak bisa membaca zikir, membaca sholawat. Biasanya kalau mulut kita yang kering, tidak baca zikir, tidak baca sholawat, biasanya banyak penyakit di dalam diri kita. أنا قرأت في كثير من جورنال ميدس بأن أحد الأسباب التي تسبب السرطان كانكر هي بسبب أن اللسان دائما يكون جاف ليس رطب. فلذلك كانت نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم أن نجعل لساننا دائما رطبا، يعني دائما فيه ليس جاف، tidak kering. Makanya tadi beliau terlihat dalam medis katanya, beliau ini karena Syekh Abdullah ini dokter, sebenarnya beliau juga nggak usah butuh penerjemah, dia itu udah ahlinya. Makanya sampaikan, saya takut salah. Tadi beliau sampaikan bahwasanya kata beliau yang dia dokter, beliau ini dokter jadi tahu dalam medis banyak penyakit kanker, penyakit yang terjadi di dalam tenggorokan, kanker dan hal-hal yang penyebabnya awal adalah mulut kita yang sering kering karena tidak banyak baca zikir kepada Allah. Karena sayogianya semua tubuh kita itu membaca zikir, makanya zikir itu dimulai dari mulut. Jangan sampai mulut kita hanya kering karena tidak pernah membaca zikir. وكان لدي أحد أساتذتي في الجامعة وكان يدرس لي إحدى المواد وتسمى فرما هذه بشأن علم الأدوية. فهو كان دائما يتكلم كثيرا لا يصمت. فعندما سألناه لماذا دائما تتكلم هكذا؟ هل أنت تتعب؟ قال نعم أتعب، ولكن الأطباء قالوا لا بد أن تتكلم كثيرا لأن لديك سرطان في الحلق. Ya kan ngomong banyak sih. Nah, kata beliau tadi, kenapa beliau banyak tadi sampaikan bahwasanya ada teman yang beliau ahli medis, guru di ahli medis, beliau biasa mengikut ambil farmasi, jadi beliau itu banyak ngomong katanya. Kenapa beliau banyak ngomong? Karena supaya tidak ada penyakit di dalam tenggorokannya, yaitu penyakit kanker tadi, penyakit kanker yang bahaya. Makanya suruh banyak ngomong saya. Coba saya jelasin pakai bahasa Indonesia aja. Ngomongnya dikir maksudnya saya. Saya punya guru, dosen, beliau dari Amerika, ya. Tapi beliau itu beragama Nasrani, bukan beragama Islam. Selama beliau ajarin mata pelajaran namanya farma. Farma itu tentang ilmu pengobatan, tentang ilmu obat. Tayyib. Beliau ini dari sejak masuk sampai keluar gak pernah diam. Padahal beliau tua sekali, profesor. Berbicara terus, gak pernah diam gitu. Ketika kita tanya beliau kenapa sampai begitu, dia berkata apa? Karena beliau ini kena kanker. Ada penyakit kanker di tenggorokannya. Para dokternya suruh beliau jangan pernah diam selama kamu masih bangun. Wajib selalu banyak ngomong. Kenapa? Biar tenggorokannya tidak kering. Biar selalu rotib, basah ya, selalu basah. Itu. Setelah itu saya sampaikan kepada beliau, bagaimana kalau antum
selalu ucapkan beberapa kalimat mudah sekali kalau diucap. Dia berkata, seperti apa? Saya berkata, silakan bisa baca astaghfirullah. Beliau beragama Nasrani ya, bukan Islam. Saya suruh baca astaghfirullah, baca la ilaha illallah, baca Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Itu lebih bagus. Beliau janji sama saya bahwa akan usahakan mencoba praktek itu. Ya. Dan itu benar. Sampai setiap hari dia baca zikir itu, astaghfirullah, la ilaha illallah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari 1000 kali. Itu sampai minggu yang pertama. Setelah itu dia berkata, "Abah, saya merasa itu lebih bagus. Pada saya ngomong aja gitu. Ya, semakin saya baca kalimat-kalimat yang kamu beri kepadaku, ini membuat saya lebih tenang." Saya berkata, "Apa? Cobalah berbanyaklah. Jangan 1000 saja." Sampai beliau itu setiap hari baca astaghfirullah, la ilaha illallah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad lebih dari 50 kali. 50.000 kali. Oh maaf. Setiap hari. Setelah hampir 5 bulan, ketika beliau cek, ternyata sudah sembuh dari kankernya. Ya, subhanallah. Setelah itu beliau telepon saya sudah sembuh ya. Bagaimana caranya? Apakah kata-kata seperti ini bisa membuat saya sembuh? Saya berkata, iya. Kenapa? Karena kamu sedang ucapkan sebuah kalimat yang sangat mulia. Bukan ngomong manusia ini. Kamu sedang ucapkan kalimat Allah yang ciptakan segalanya. Kamu sedang sebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmah." Ketika ucapkan Nabi Muhammad saja kalimatnya, namanya, kamu sedang minta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai alhamdulillah dia masuk Islam. Dan dia ganti namanya jadi Muhammad ibni Abdullah. Dari dulu namanya George apa gitu, lupa namanya. Itu apa ya? Kita ini sebagai orang muslim sangat rugi. Karena apa? Selalu menggunakan lidah kita untuk ngomong yang biasa aja. Tidak mengkhususkan sebuah waktu beberapa jam di setiap hari untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk baca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hal-hal yang seperti ini, demi Allah tidak akan ada masalah selama kita hidup di dunia ini. Kuncinya satu saja, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih bagus apa? Ketika kita berbicara ghibah, namimah, ghibat, ya, namimah, berbicara kata-kata yang kotor, itu lebih bagus atau kita sibuk dengan baca la ilaha illallah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kama Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kita untuk baca sebuah dua kalimat sangat lembut ya, ringan, ya, tidak berat di atas lidah, yaitu subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Sangat ya, tidak susah, tidak butuh waktu lama sekali. Maka oleh karena ini kita di dalam kesempatan milad Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan setiap kali ada maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam kita cuman ya ingat aja gitu. Bersibuklah baca zikir, bersibuklah baca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan cuman diam aja. Setiap kali saya bilang Nabi Muhammad, wajib sallallahu alaihi wasallam. Itu orang pelit sekali yang ketika dengar nama Nabi dan tidak berkata sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersama-sama kita bersalawat setiap kali kita dengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh di dalam hati sallallahu alaihi wasallam. Enggak, ucapkan. Pasti dapat pahala. Biar lidahnya tidak jadi kering. Selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita tahu bahwa kita sedang di kesempatan milad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya selalu berkata apa? Ini tidak adil. Ya, ini tidak membuktikan bahwa kita cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kita merayakan Nabi cuma 1 hari saja dalam 1 tahun. Hari ini saja kita merayakan milad Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bukan kita cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika benar-benar kita mau merayakan, mau kita memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan di dalam 1 hari saja. Tapi setiap hari kita bangun masih Islam, wajib kita merayakan. Ketika tidur masih kita tidur dalam Islam, wajib merayakan. Setiap kali melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib kita merayakan hari tersebut. Kenapa? Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sesuatu biasa. Ya. Maka kita wajib menggunakan kesempatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bukan untuk hadir cuman bersalawat sedikit. Tidak. Carilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bacalah tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana muka beliau? Bagaimana beliau ketika jalan? Bagaimana beliau ketika makan? Bagaimana beliau ketika berbicara? Kenapa? Nabi sallallahu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman apa? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswah hasanah. Contoh yang baik. Maka jika ada seseorang antara kita mau jadi baik, solusinya satu aja. Apa itu? Ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya untuk ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Baca tentang Nabi. Setiap hari belajar gitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala ketika suruh kita menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam contoh yang baik, itu bukan sesuatu yang kosong. Bukan tidak ada tujuan, tidak. Suruh kita untuk menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam contoh yang baik. Kenapa? Karena jika selalu ikuti, selalu baca tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti sedikit demi sedikit akhlak kita akan berubah. Hati kita akan lebih bagus, lebih iman, lebih tambah iman. Dengan apa? Uswah hasanah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka walaupun kita di dalam kita lihat banyak orang muslim sedang kesusahan, ya, kita lihat saudara-saudara kita di Palestina, ya, sedang dizalimi. Maka kenapa sampai begitu? Gara-gara apa? Kita tidak ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kaitannya? Apakah ada kaitannya? Ada. Apa itu? Gara-gara kita tidak ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak membaca tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka umat itu tidak jadi umat, satu umat, satu tanan, kuatnya satu, tidak. Jadi setiap orang sibuk sendiri. Maka saya selalu berkata apa? Umat Islam di dalam waktu ini seperti perempuan sedang hamil dan mau lahir anaknya, tapi susah sekali untuk melahirkan anaknya. Ya, maka biar anak itu generasi yang akan lahir, semoga insyaallah jadi salih, salihah semuanya. Semoga mereka Allah menjadikan mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang benar, sampai mereka bisa berjihad fi sabilillah jalla wa ala. Maka jika kita mau umat kita lebih kuat, mau umat kita lebih maju, kuncinya ada ketika kita ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya jika saya berbicara tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak cukup 1 hari, tidak cukup 1 bulan, berbulan-bulan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mungkin cukup saya akan jelaskan beberapa sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau mungkin hak yang wajib kita kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu memiliki hak, punya hak dari kita, punya kewajiban, wajib kita
beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan bosan bersalawat. Ibu, Bu, Assalamualaikum. Bisa faham saya ya? Ya sedikit ya. Baba-baba sehat semuanya? Sudah bosan belum? Ya, belum ya? Lanjut sedikit. Sedikit lagi. Tayyib. Dari kewajiban kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bilit ini, bilit dan rugi besar jika tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kewajiban kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama, dan ini yang paling penting sekali, adalah cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bukan cinta biasa. Wajib kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari anak kita, dari orang tua kita, lebih dari seluruh manusia, lebih dari nafsu kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata apa? La yu'minu ahadukum, iman seseorang antara kalian tidak jadi sah kecuali apa? Hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa min waladihi wan nasi ajma'in. Nah, kecuali saya jadi apa? Dia cinta kepadaku, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan cinta itu lebih besar pada cinta kepada ayahnya, anaknya, dan seluruh manusia. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengar hadis itu, beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sampaikan, wahai Rasulullah, saya cintamu, dan cinta ini lebih besar dari cinta kepada anak saya, kepada uwan saya, harta saya, dan seluruh manusia. Tapi saya tidak bisa atau belum bisa cintamu lebih dari nafsu saya. Langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata apa? Jangan. Belum ya Umar. Bahwa apa itu maksudnya belum? Bahwa imanmu belum tuntas, belum lengkap 100%. Kecuali apa? Kamu cintaku ya lebih dari nafsumu, lebih dari dirimu. Sayyidina Umar mikir sedikit. Setelah itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampaikan, wahai Rasulullah, saya cintamu lebih besar dari seluruh yang ada di bumi ini, termasuk diriku. Termasuk diriku. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata apa? Sekarang Umar, sekarang imanmu sudah lengkap. Ada pertanyaan kepada Bapak dan Ibu. Kenapa wajib kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan cinta itu lebih besar dari diri kita? Yang bisa jawab saya kasih 100.000. Tapi jawab yang benar. Kenapa kita wajib cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari nafsu kita, dari diri kita? Kenapa? Ada yang bisa jawab? 100.000. Silakan. Wah, ini saya akan rugi ini. Tapi belum bawa uang ini, transfer nanti ya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jawabannya mungkin ini ya Pak ya, Pak Ustadz. Karena Rasulullah Muhammad SAW itu telah lebih dulu mencintai kita umat manusia sebelum kita lahir bahkan. Jadi semuanya sudah, bahkan sebelum kita lahir itu sudah dijamin sama Rasulullah Muhammad SAW sampai nanti di yaumil lahir. Itu Pak, terima kasih. Al-jawab la sadaqin, ma ma'na sadaqin? Jawab la sadaqin. Jawabannya bagus tapi kurang lengkap ini.
maka wajib bayar, kasih saya, Bapak kasih saya 100.000. Taib. Ada dari ibu? Silakan ibu. Dibagi 50.000. Dibagi 50.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Rasulullah mencintai kita melebihi dari diri kita sendiri kepada diri kita, Pak. Ustadz, begitu besarnya cinta Rasulullah, beliau Miftahul Jannah, pembuka pintu surga, tapi tidak mau masuk surga sebelum umatnya semua masuk surga. Sampai beliau berada di sebelah kiri jembatan Shirathul Mustaqim untuk melihat umat-umatnya yang masih tertinggal di neraka. Rasulullah ingin semua umatnya masuk surga sebelum pintu surga ditutup. Rasulullah meyakinkan untuk umatnya semuanya masuk surga. Mungkin Masya Allah, bagus sekali, tapi belum lengkap. Maka saya dapat 100.000 juga dari ibu. Wah, ini kalau setiap orang jawab nanti saya jadi kaya sekali ini. Taib, boleh saya jawab dulu ya? Taib. Kenapa kita wajib cinta kepada Nabi SAW lebih dari diri kita? Karena Nabi SAW yad'una ilal jannah wan najati minan nar wad dukhuli ilal jannah. Karena Nabi SAW selalu mengajak kita, dakwah kita untuk selamat dari neraka dan masuk surga. Taib. Kalau diri kita selalu ajakin kita untuk apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innan nafsa la'ammarah bisu." Nafsu itu selalu ajakin kita untuk keburukan. Maka mana yang lebih baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam atau diri kita? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena ini, jika mau kita selamat di dunia ini, selamat dengan apa? Ittiba'un Nabi, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ceritain dua cerita. Yang pertama, ketiga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu sangat luar biasa membuktikan bahwa sangat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar bin Khattab, satu hari beliau jalan, setelah itu melihat al-khashab alladhi idza nazala al-matar wa ba'din yukhrij al-ma' min al-kharij hada. Mada? Laysa khashab. Talang. Aliran air maksudnya. Iya. Ada talang bibit. Talang. Aliran air. Nah, ketika beliau jalan, enggak tahu ini. Nah, ketika Sayyidina Umar bin Khattab jalan di Madinah mau khutbah Jumat, melihat ada sebuah kayu keluar dari atap satu rumah. Kayu itu untuk apa? Jika ada hujan di atas atap itu tidak terkumpul. Antum ketika tahu talang air ya, itu sudah tahu ya. Karena rumah di Arab beda dari Indonesia. Kalau rumah Indonesia selalu begini gitu, ya. Kalau di Arab kotak kayak kotak gitu, ya. Maka khawatir nanti sudah banyak air di atas, sudah hancur semuanya. Maka selalu dikasih tiang tersebut, ya. Dan ketika beliau jalan ada beberapa titik, ada beberapa darah turun dari talang itu di atas baju Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah itu Sayyidina Umar langsung ambil, cabut aja. Itu seperti biar antum bisa bayangkan, Sayyidina Umar sangat tinggi. Ya, antum tahu kuda? Tahu kuda ya? Jika ada orang mau naik di atas kuda, wajib berlompat gitu, betul? Atau ada sesuatu tinggi berdiri di atasnya. Kecuali Sayyidina Umar, beliau buka kakinya, kuda masuk di antara dua kakinya. Sangat tinggi sekali beliau.
Taib, maka mudah sekali kalau cabut talang itu. Ya. Setelah itu cuci tempat darah itu dan khutbah Jumat. Setelah itu beliau tanya, ini rumah siapa? Para sahabat dan para masyarakat Madinah jawab, ini rumah Sayyidina Al-Abbas radhiyallahu anhu, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Sayyidina Umar berkata apa? Silakan panggil Al-Abbas. Setelah itu beliau datang dan bilang, kenapa sampai membuat talang yang sangat besar seperti itu, yang sangat panjang gitu, sampai mungkin takut nia ganggu orang-orang yang lain. Sayyidina Al-Abbas radhiyallahu anhu jawab apa? Bahwa sebenarnya bukan saya yang meletakkannya di situ, tapi itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu saya malu cabut karena itu Nabi pernah meletakkan di situ. Setelah itu Sayyidina Umar nangis, sangat nangis. Karena apa? Dia sedang cabut sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meletakkannya. Setelah itu datang ke rumah Al-Abbas dan berkata apa? Silahkan naik di atasku dan masukin talang tersebut. Coba ini, walaupun mungkin ada madaratnya, tapi karena sangat cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau tidak berani cabut sesuatu yang Nabi pernah meletakkannya. Maka kita ini insyaallah semoga dari sejak sekarang kita setiap hari mengkhususkan beberapa jam untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Air liur kita ini jangan sampai turun ke perut kosong. Isikanlah dengan zikir Allah Subhanahu wa taala. Isikanlah dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pasti akan sembuh. Saya selama hidup ini, ya, saya tidak pernah melihat orang selalu bilang saya ada masalah di mulut saya, lidah saya bermasalah, ada sariawan, tenggorokan selalu kering, ada ini. Kecuali saya tanya dia, apakah berapa kali kamu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, berapa kali kamu bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pasti sedikit sekali atau hampir tidak ada. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita untuk banyak bersalawat, pasti bukan karena sesuatu kosong gitu atau sesuatu tidak ada manfaat, mustahil, tapi untuk memberi manfaat kepada kita. Coba ini setiap hari dari sekarang ada wirid khusus. Setiap hari tidak boleh antum tidur kecuali sudah baca wirid kepada wirid salawat, wirid zikir, wirid istighfar. Mungkin saya tutupin dengan cerita sedikit. Cerita ini diceritain kepada saya teman saya dari Syria. Beliau baru meninggal kemarin, rahimahullah ta'ala. Ada satu orang di desa beliau, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan musibah, yaitu musibah hutang. Banyak hutang. Sampai tidak bisa keluar dari rumahnya gara-gara hutang. Akhirnya dia mikir sedikit dan ternyata solusinya adalah satu saja. Datang ke sebuah orang kaya, minta dipinjemin beberapa uang. Datang kepada orang kaya, minta dari orang tersebut minta 500 dinar. 500 dinar. Dari 500 itu orang tersebut sudah membagikan kepada orang yang punya hutang kepadanya, yang beliau pernah pinjam uang darinya, sudah dibagikan dan ada sisa sedikit. Nah, dari sisa yang sedikit itu sudah mulai bikin usaha kecil gitu, jual beli, tapi masalah besar, rugi juga, sampai pinjam lagi, sampai ada hutang lagi. Akhirnya orang yang pertama yang pinjam 500 darinya, dia berkata apa? Ini saya akan bawa kamu ke pengadilan. Ketika berbicara kepada hakim di sana, hakim itu tanya,
kenapa kamu pinjam banyak duit? Kenapa sampai tidak bisa balikin uangnya? Dia berkata, Allah telah menurunkan ibtila, musibah, dan saya menerima apa aja yang dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu saya tidak punya apa-apa. Akhirnya hakim berkata apa? Ya udah, saya akan penjarakan kamu. Waktu itu sekitar 20 tahun. Tapi orang itu dia minta izin. Saya mau pulang dulu 1 hari saja. Mau duduk bersama keluarga, mau duduk bersama anak-anak saya masih kecil, mau duduk bersama istri. Saya minta izin 1 hari saja. Hakim itu tanya, jaminannya apa? Kamu akan kembali lagi. Jaminannya apa? Bahwa besok kamu akan datang ke sini lagi. Dia berkata, jaminan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika saya tidak datang besok, maka kamu saksi bahwa tampaknya beliau nggak bisa meneruskan kisahnya. Insya Allah disempurnakan pada pertemuan diafa yang akan datang. Hadirin hadirat, saya kira mengingat waktu juga, mohon maaf ini langsung saya lanjutkan saja ya, karena waktu tidak cukup banyak. Syekhana Syekh Khalil Ibrahim, Syekh Abdullah, Bapak Dr. Ujang Ruhiyat, Bapak Ustaz Haji Sirajuddin M. Hom Al-Hafidh, semuanya para Dewan Asatidz Ustadzah, tentu secara khusus spesial para wali santri, banin banat dan seluruh santri semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Amma ba'du, tolong langsung saja ditampilkan bacaan doa kita menjelang taklim. Ada naskahnya supaya ada relaksasinya juga. Tadi saya berharap baca doanya boleh dengan goyang-goyangkan tubuhnya gitu, enggak apa-apa. Ya betul, supaya tidak terlalu tegang dan itu sesuatu yang baik. Maka dulu saya bahkan diajarkan oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Maimun Zubair, kalau membaca kalimah thayyibah la ilaha illallah itu la ilaha illallah dalam konteks tertentu. Tapi ini sementara kita sholawat sambil goyangkan badan biar juga gerak. Paham Ibu? Bapak-bapak mari ya, tolong disambut Ustaz Jidni, Ustaz Angga, salawatnya nanti ya. Ada speaker nggak itu? Sudah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Yang rada ngantuk boleh digoyang-goyangkan badannya ini. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a sya'ni wa daraji, atfatan ya
خيرة العالم يا هيل الجود والكرم يا هيل الجود والكرم. Syair berikutnya, Allahul Kafi Rabbunal Kafi qasadanal Kafi wajadanal Kafi likullil Kafi kafanal Kafi wa ni'mal Kafi alhamdulillah wa ni'mal Kafi alhamdulillah. Lanjutannya, hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir ni'mal maula wa ni'man nasir. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik Bapak Ibu, dapat dilanjut sejenak ya sembari menunggu waktu zuhur masuk, supaya kita mengistiqomahkan ta'lim dan kajian kita dalam kitab Bulughul Maram. Nanti kalau sekiranya ada tambahan dari Syekhina Syekh Khalil tafadhol, atau dari Dr. Ujang atau dari Ustadz Sirat, boleh ditambahkan kalau ada waktunya. Kalau tidak ada waktunya ya berarti sudah mencukupkan. InsyaAllah bab ta'lim kita pada kesempatan kali ini, tolong disampaikan di dalam layarnya, adalah babut tarhibi min masawi'il akhlaq. Bab tentang peringatan dan ancaman dari akhlak-akhlak yang buruk, dari perilaku-perilaku yang tidak terpuji. Ini tarhib pakai hak itu adalah peringatan. Beda halnya dengan targhib pakai ghain. Itu adalah apa namanya? Memotivasi atau menyemangati. Beda lagi dengan tarhib pakai hak, itu ucapan selamat datang biasanya. Maka biasanya ada tarhib Ramadan, itu selamat datang Ramadan, itulah bahasa Arab. Beda satu huruf saja sudah beda semua. Ada targhib, ada tarhib seperti kita ini tadi, ada tarhib. Ini kalau difasihkan seperti itu. Nah, kita sekarang tarhib, memberikan peringatan keras supaya kita menjauhi perilaku dan akhlak yang tidak terpuji. Kajian-kajian kita yang kemarin, yang lalu-lalu memang banyak membahas tentang al-akhlak al-mahmudah, akhlak-akhlak yang terpuji, supaya kita bertahalli dengan al-akhlak al-mahmudah,
menghiasi diri dengan akhlak yang terpuji. Dan pada saat yang sama kita juga berupaya untuk bertakhalli dari akhlak-akhlak yang buruk. Jadi tidak cukup menghiasi diri dengan akhlak yang terpuji, tapi juga harus dilengkapi dengan mengosongkan diri, menjauhkan diri dari akhlak-akhlak yang buruk. Baru nanti makomnya masuk tajalli. Itu tajalli itu berarti sudah kita dapatkan sebuah anugerah dan karunia Allah dalam diri kita. Itu makomnya memang begitu. Jadi kita menghiasi diri dengan akhlakul karimah, pada saat yang sama menjauhkan diri dari akhlak madhmumah yang tidak terpuji, baru insya Allah bersamaan itu ada tajallinya Allah di dalam diri kita. Maka jangan dikira orang banyak ulama, orang-orang salihin itu kalau sudah pada tingkatan tajalli itu masya Allah, taufiknya Allah, ma'unahnya Allah, ma'iyatullah membersamai dirinya. Ini yang susah, ini yang kayak gini nih. Ngomong sengomong sudah dibimbing sama Allah, jalan sejalan sudah dibimbing sama Allah, pikiran berpikir sudah dibimbing sama Allah. Kayak Syekh Abdullah ini tadi, insya Allah termasuknya, hatinya lembut. Beliau ngomong langsung apa aja dah. Dan apa yang disampaikan menjadi hikmah. Itu insya Allah orang yang sudah mau masuk pada tajalli tadi. Selalu dibersamai Allah Ta'ala. Ini mukodimahnya, belum membaca hadisnya ini. Baik, jamaah sekalian sudah ditampangkan hadisnya. Hadis yang pertama kali yang ditulis oleh Al-Alim Al-Allamah Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram ini, yang terkait dengan akhlak buruk, akhlak madhmumah, akhlak yang tidak terpuji, sebagaimana hadis pertama yang beliau sampaikan ini. Mari kita baca bareng-bareng. Saya membaca dengan suara, ibu bapak membaca dengan hati boleh, atau dengan suara sedikit juga boleh, supaya membasahi tadi itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat jalil, sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah, sang pendamping dan selalu membersamai baginda Rasul, sang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadisnya Nabi. Beliau katakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda yang agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati maulidnya ini tadi, pernah mensabdakan dalam hadisnya, dan sabda ini muttasil langsung kepada sahabat Abu Hurairah. Namanya hadis muttasil, apa yang didengar oleh Abu Hurairah langsung dari Rasulullah, tidak pakai perantara lagi tuh, lalu diriwayatkan kepada kita semua. Apa yang disabdakan oleh Rasul di hadapan sahabat Abu Hurairah dan mungkin sahabat-sahabat yang lain, ini isi sabdanya. Terlihat nggak ya tulisannya itu ya? Ini kecil sekali. Terlihat ibu? Terlihat yang di depan, yang di belakang kayaknya sulit. Salahnya yang datang belakangan itu. Saya baca ya, moga-moga sambil saya baca Bapak Ibu sambil melihat. Hadisnya tidak panjang, syukur-syukur bisa dihafal. Kalau Pak Dokter Ujang pasti sudah hafal ini. Kalau nggak hafal nggak bisa jadi kepala seksi ini di kementerian. Saya baca Ibu Bapak ya. Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Akhrajahu Abu Dawud rahimahullah. Rasul menyabdakan, iyyakum, hati-hatilah wahai kamu sekalian. Peringatan yang cukup keras dari Rasul. Bahkan sebagian ulama memaknai jauhilah dari diri kamu sekalian. Bukan lagi langsung hati-hati, tapi iyyakum itu peringatan keras supaya kita tidak deket-deket. Apalagi menjalankan, deket-deket saja nggak boleh tuh. Bahasa iyyakum itu mengandung makna peringatan yang tegas.
Apa yang diperingatkan oleh Rasul supaya kita menjauhi dan tidak dekat-dekat? Ini sesuatu yang sangat penting yang memang harus kita praktekkan betul Bapak Ibu. Iyyakum, hati-hatilah kamu sekalian wahai umatku, al-hasada, kepada perilaku kehasudan, perilaku hasud, perilaku dengki. Bahkan hati yang dengki sekalipun, memang diawali dengan hati Bapak Ibu sekalian. Dengki itu lebih kepada sesuatu yang menjadi penyakit hati, dan kemudian pada satunya saat kalau kemudian sudah berulang biasanya menjadi aksi, menjadi sebuah perbuatan. Rasul pendek sekali ini. Iyyakum wal hasadah. Hati-hati olehmu kalian dengan hasud. Kenapa kata Rasul ini alasannya? Fa innal hasada, karena sesungguhnya hasud, karena sesungguhnya penyakit dengki, yakulu itu dapat memakan apa penyakit hasud tadi? Memakan apa? Al-hasanati, kebaikan-kebaikan kita. Memakan amal-amal soleh kita. Memakan ibadah-ibadah kita. Itu al-hasanat itu. Cakupan semua kebaikan terangkum dalam al-hasanat. Boleh amal soleh, boleh ibadah, boleh kebajikan, boleh sedekah. Itu bisa dimakan semua oleh kehasudan dan perilaku kedengkian dari diri kita. Bahkan Rasul kemudian melanjutkan gambarannya itu, kama ta'kulu, sebagaimana memakan, annaru apa api, memakan apa? Al-hatoba, kayu bakar. Tuh, ini Rasul Masya Allah, kalau bukan bimbingan wahyu rasanya memang sulit untuk kemudian diucapkan. Tadi beliau katakan di maulidnya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Salah satu kehebatan Nabi itu seluruh ucapannya dibimbing oleh wahyu Allah Ta'ala. Termasuk ini nih, digambarkan bahwa penyakit hasud itu bisa memakan kebaikan-kebaikan seseorang laksana api memakan kayu bakar. Laksana api melahap kayu bakar, sehingga kemudian semakin besar api, semakin itu cepat melahap kayu-kayu yang ada di hadapannya. Ya Allah, ya Karim, pas sekali ini metaforanya, gambaran dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami muliakan, ini zuhur masuk jam berapa ya? Saya mungkin ada 2 atau 3 saja ringkas dalam hal ini supaya ada tambahannya. Sekarang kita mulai dari 1, apa sih pengertian hasud menurut para ulama? Kemudian yang kedua, sejauh mana bahayanya hasud itu? Dan yang ketiga nanti insya Allah secara pendek, bagaimana kita menghindari watak, perilaku, penyakit hati dari kehasudan. 3 hal ini saja saya insya Allah ringkas dalam sebisa mungkin untuk menyederhanakan dan menyingkat pembahasan. Yang pertama, apa sih takrif, pengertian dan definisi hasud menurut para ulama? Dan ini tentu kita merujuknya para ulama. Ada banyak pengertian tentunya. Nanti Syekh Khalil tadi juga sempat menyampaikan. Saya ambil pengertian yang didefinisikan salah satunya oleh Imam Ibnu Taimiyah. Ada juga dari beberapa syekh termasuk Al-Imam Ghazali mirip-mirip. Apa yang dimaksud dengan hasud sebagaimana yang dilarang oleh baginda Rasul pada hadis yang barusan kita baca tadi? Beliau katakan begini, al-hasadu, yang namanya hasud itu adalah huwa al-bughdu, kebencian, wal karahatu, dan apa karahah? Ya kebencian sama. Kebencian, ketidaksukaan
ketidaksenangan kepada apa? 5, kepada sesuatu yarahu yang ia lihat sesuatu itu min husni halil mahsud, dari segala kebaikan, karunia dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh orang yang mendapatinya. Bisa difahami Bapak Ibu? Jadi sepanjang ada hati ini benci, tidak suka, enggak senang dengan kenikmatan orang lain, dengan kelebihan orang lain, dengan karunia orang lain, itulah hasud. Kalau boleh kita definisikan namanya SMS. Betul Bu? Pernah dengar SMS? Pernah dengar ya bapaknya Disti? SMS. Senang melihat orang lain susah, atau sebaliknya susah melihat orang lain, itu hasud. Dan ini bahaya, penyakit bahaya. Dibalik, kalau ada orang lain senang, bawanya kita gabut sendiri. Apa gabut itu? Pokoknya kepo. Ada orang ini bingung karena sendiri. Atau sebaliknya kalau ada orang lain itu susah, justru dia senang. Nah, ini hasud, ini SMS. Senang melihat susah, atau susah melihat senang dari orang lain. Persis dengan definisi nanti. Tadi saya diingatkan oleh Syekh Khalil. Ada hasud yang definisinya lebih bahaya. Dan ini yang paling parah. Dan itu sudah ada definisinya para ulama. Wal hasadu al-kabiru, hasud yang kelas tinggi ini lebih lagi nih, mohon maaf. Huwa tamanna zawalan ni'mati ala sahibiha. Yaitu orang yang mengharap-harap mulu hilangnya nikmat dari teman atau saudara-saudaranya. Ini kan orang yang cilaka, orang kayak gini. Mohon maaf kalau ada hati kita model kayak gini, berarti syaitan itu katanya. Ini bahaya. Mohon maaf. Apalagi kemudian ditambah hilang dari nikmatnya dia, pindah kepada dirinya, itu lebih dahsyat lagi itu. Ada nggak ya model kayak gini nih? Kalau senyum-senyum di belakang itu kayaknya sedang ngaca itu. Ini mohon maaf. Yuk kita koreksi hati kita, membersihkan dari penyakit yang diwanti-wanti Rasul untuk menjauhi. Berarti sebaiknya bagaimana? Sebagai seorang muslim, ya dibalik. Kita harus senang melihat orang lain senang. Kita juga harus susah dan prihatin tatkala melihat orang lain susah dan prihatin. Itulah muslim, itulah mukmin. Ihtimam, care, peduli, selalu membersamai persoalan-persoalan dan urusan-urusan lain, itu lawan kata daripada hasud. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, saya ingin menambahkan 2 atau 3 hal ya. Bahaya dari hasud ini. Jelas tadi menyatakan pertama Rasul sendiri sudah menyebut. Ini yang di hadis ini. Bahaya hasud bisa memakan kebaikan-kebaikan dan amal soleh orang. Maka besok inuminal muflisin. Dalam hadis lain orang yang bangkrut ya kayak begini nih. Dia mengira sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, sudah banyak hal-hal kebaikan. Tapi besok hilang semuanya itu. Di akhirat pas waktu ditimbang kaget dia. Ya Allah, mana sholat saya ya Allah? Mana puasa saya dulu ya Allah? Ternyata setelah ditimbang hilang semuanya. Apa masalahnya? Karena dia hasud kepada orang. Karena ia berperilaku zalim kepada orang. Akhirnya kesalahan-kesalahan orang selain kebaikan-kebaikannya dihilangkan oleh Allah. Justru kesalahan-kesalahan orang itu ditimpakan kepada dirinya. Inilah yang disebut dalam hadis. Termasuk orang minal muflis. Orang yang bangkrut hidupnya dunia dan akhirat. Ini tadi hadis ini pertama. Nah yang kedua Bapak Ibu ini hadis yang lain tapi saya nggak nyebut langsung aja. Hasud ini sesuatu yang paling mudah membuat percekcokan, membuat perseteruan, membuat perpecahan umat manusia. Maka Nabi ini sangat wanti-wanti. Bahkan dinyatakan oleh para ulama, Bu, ibu-ibu yang di belakang, anak-anakku sekalian di belakang masih ya, sebentar ya, mohon maaf sebentar.
dosa yang kali pertama membuat permusuhan manusia dan bahkan menimbulkan hilangnya nyawa manusia ialah hasud ini. Hasud ini dosa yang kali pertama membuat permusuhan dan sampai akhirnya mengakibatkan hilangnya nyawa manusia. Ingat masih kisahnya Qabil dan Habil? Ini latar belakang hasud. Tapi kalau ceritain panjang. Intinya ini Qabil hasud kepada Habil karena dia mau mempersunting iklimah sebagai pasangan hidupnya. Sampai kemudian diminta kurban satu sama lain dan karena dia nggak terima kurban yang tidak diterima sementara kurban Habil yang diterima, akhirnya qalu la aqtulannaka itu. Surah apa itu Syekhna? Suratul Maidah. Ya, baik. Surah Al-Maidah ayat 34-an, nanti bisa dilihat. Tapi ini kalau kita terangkan panjang. Intinya Bapak Ibu ini mohon maaf ya. Hasud ini mari bukan saya mohon maaf nih, bukan saya ngomong kayak gini lalu saya juga bebas sama sekali, enggak. Saya juga mengajari diri saya untuk Bapak Ibu kalau sekiranya dianggap suatu dari hadis Nabi ini kita belajar bareng-bareng. Memang betul-betul ini sesuatu yang amat sangat paling efektif membuat perpecahan umat manusia. Itu kemarin namanya demo besar-besaran gak karu-karuan, ini salah satunya pemicunya ya hasud ini. Sampai kemudian akhirnya menjarah ke sana kemari dan sebagainya. Saya tadi pagi itu ceramah maulid mengupas tentang ini. Banyak orang beberapa yang agak terbawa keprihatinan lah. Kondisi bangsa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Perubahan perilaku bangsa Indonesia yang amat drastis. Mengalami degradasi moral dan mental yang luar biasa ini. Dan ini saya kira kembali tadi ceramahnya Syekh Abdullah tadi. Kalau kita mau baik, mari kita kembali kepada sunnah Nabi meneladani akhlak Nabi SAW. Salah satunya ini. Dan Bapak Ibu yang terakhir yang paling repot itu penyakit hasud. Itu membuat orang gelisah dan tidak tenang dalam hidupnya. Itu udah pasti. Dan itu embrio dan benih semua penyakit. Nih Bapak Ibu mohon maaf ini kita ngaji bareng-bareng. Sebab itu kalau orang di dalam dirinya mohon maaf semakin banyak hasudnya, insya Allah semakin pendek itu umurnya. Biasanya mohon maaf ya, tidak semuanya ya penyakit sebabnya itu. Karena dalam hasud itu lalu kemudian menumpuk satu pikiran negatif yang kemudian berakumulasi. Dan penyakit yang terbawa dalam rohani itu akhirnya berimbas pada penyakit-penyakit jasmani. Maka kalau kita mau segar hidupnya, mau bahagia jiwanya, mau tenang hidupnya dan ini membuat sehat zahiran wa batinan, sehat jasmani dan rohani, sebisa mungkin kita meminimalisir hasud. Nih Bapak Ibu, semaksimal mungkin kita lakukan apa yang menjadi lawan dari hasud. Apa lawan dari hasud? Tidak ada lain dalam agama kecuali ridho dan syukur dari apa yang ia miliki. Dan tidak gampang kepo dengan orang lain. Ini penting. Jadi ngawali cara menghilangkan hasud itu sebisa mungkin kita itu ridho dan syukur dari karunia Allah yang telah kita. Benar loh Bapak Ibu, kita ini sebenarnya kalau mau jujur, karunia dan nikmat Allah itu jauh lebih banyak dibanding apa-apa yang kemudian dimiliki orang lain sebenarnya. Kalau kita bisa melihat pada sisi-sisi positifnya. Dan yang kedua, mohon maaf ini kita belajar bareng-bareng, salah satu yang bisa menghilangkan kehasudan dan perilaku iri kepada orang lain adalah jangan banyak tomak dengan urusan duniawi. Jangan banyak kemauan dengan persoalan-persoalan duniawi yang sifatnya untuk dirinya semata. Ada boleh kemauan banyak itu untuk kebaikan. Kemauan banyak untuk urusan ukhrawi yang lebih baik. Urusan amal soleh, urusan mencari ilmu, urusan ibadah. Itu boleh. Makanya terakhir saya ingin menutup. Ada hasud, dengki yang dihalalkan dan dibolehkan dalam Islam. Bahkan dianjurkan.
Ini pertanyaan menyambung Syekh Abdullah, siapa yang bisa menjawab? Saya kasih 200.000. Menutup, siapa yang bisa jawab? Tapi dengan tambahan hadisnya. Jawab aja belum, tambahan hadis. Guru juga boleh, nggak apa-apa. Kecuali Syekh Abdullah. Siapa yang bisa jawab? Ada, ini menutup hadis kita. Udah lah, ini biar ini canda aja sedikit. Tapi kalau ada yang bisa jawab betul, monggo ada. Saya langsung baca hadisnya saja. Ada hasud, dengki, tapi untuk kebaikan yang diperbolehkan oleh Rasul. Ini hadisnya. La hasada, tidak boleh ada hasud, tidak boleh ada dengki, illa fisnataini, kecuali pada dua hal. Ini kira-kira dua hal ini bukan membatasi, tetapi mengkiaskan kebaikan yang boleh kita dengki kepada kebaikan orang lain supaya memotivasi diri kita memiliki dan mempunyai hal yang sama. Yang pertama, apa kata Rasulullah? Sudah zuhur ini. Anak-anakku sekalian, boleh disimpulkan terakhir ini. Yang pertama, hasud yang boleh, rajulun atahullahu malan fasullita ala halakatihi fil haqqi. Tuh. Kita iri kepada seseorang yang banyak menghabiskan hartanya, menginfakkan hartanya kepada kebenaran, kepada sesuatu perjuangan di jalan Allah. Fi sabilillah, kata Syekh Khalil. Ini benar. Dan ini saya ngingetin ini supaya hasudnya ini benar. Saya lihat wali santri harus punya hasud ini nih. Karena mohon maaf nih Pak Dr. Ujang, saya ingatkan. Sampai sekarang gerakan wakaf masjid masih sekitar 30%. Jadi saya pengen ngaji hasud kita ini kita praktekkan. Hasud kepada orang-orang yang sudah menginfakkan hartanya, mewakafkan hartanya kepada kebaikan. Nggak usah panjang-panjang, ini saya mohon maaf ini yang rada tersinggung ya, memang sengaja saya menyinggungkan diri ini. Tapi setelah tersinggung, jalanin, jangan hanya tersinggung doang. Ini masjid, meskipun sudah selesai, ini ngaji ini saya himbau sekalian saja. Saya ngajak ngamalin hadis. Saya nggak pernah mau minta, bukan untuk saya. Dengan cara apa? Mari Bu, mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu. Lakukan infak, wakaf, apa yang Allah berikan kepada kita pasti Allah ganti. Kan saya sudah berikan. Itu hadisnya Nabi, bukan ngarang-ngarangnya saya. Termasuk ini nih. Ayo kita hasud kepada wali-wali santri yang sudah wakaf. Saya nggak saya sebut nama-namanya, saya tahu nama-namanya dan mana yang sudah, mana yang belum. Paling tidak niatkan dulu. Atau kalau nggak bisa lengkap, dicicil dulu. Benar-benar ini saya ajak, mumpung maulid ini. Inilah hasud yang diminta oleh Rasul untuk kemudian kita lakukan bareng-bareng. Sahih ya Syekhna? Nah, bila menyatakan sahih, betul ini supaya saya didukung sama Syekh Khalil. Yang kedua saya tutup, yang kedua. Ini untuk anak-anakku para santri ini. Kita semuanya juga boleh. Wa rajulun atahullahul hikmata, kita boleh hasud kepada seseorang atahullahul hikmah yang Allah berikan hikmah kepadanya. Dalam banyak tafsir, banyak penjelasan dari hadis, al-hikmah itu dimaknai dua, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, itu yang paling banyak. Maka kalau kita bisa hasud kepada ahlil Quran, bacaannya merdu kayak tadi Masya Allah, Ananda, Mas Aufa Misa atau yang lain-lain tadi. Bacaan sholawatnya luar biasa, terutama bacaan Al-Quran. Lalu kemudian hadisnya banyak yang hafal. Ini kita diminta oleh Rasul hasud dengan orang kayak begini nih. Hasud dalam pengertian kita harus termotivasi, tersemangati dapat hikmah sebagaimana ia terima. Bagaimana caranya? Ya kita harus lakukan. Itulah karenanya Rasulullah SAW mengatakan, fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Orang yang diberikan hikmah berupa ilmu Al-Quran dan ilmu hadis, sebagaimana yang kita jalanin semuanya ini, lalu kemudian ia lakukan menyebarkan ilmu-ilmu Al-Quran dan hadis, dia
perdalam ilmu Al-Quran dan hadis, kemudian wa yu'allimuha, pada saat yang sama juga mengajarkan kepada yang lain. Hasud dua ini yang diminta oleh Rasulullah, insya Allah ada dalam diri kita, dan kedepannya kita akan perkuat hasud ini. Selain itu jangan, selain itu kita buang. Hadirin Bapak Ibu, inilah kajian kita dalam kitab Bulughul Maram tentang satu hadis yang telah baginda Rasulullah SAW sampaikan kepada kita. Saya mohon izin, ini memang diafah dibuat 3 rangkap ini sekaligus. Pertama tadi ada peluncuran Milad Al-Kaukab, karena tinggal 2 bulan setengah lagi Miladnya Al-Kaukab 11 November yang akan datang 2 bulan lagi. Tadi juga sekaligus Zikra Maulidin Nabi, peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mohon izin yang terakhir kami ingatkan Bapak Ibu bahwa mulai kali ini diafah diatur oleh sedemikian rupa yayasan dan pesantren. Mulai hari ini santri-santri Banin yang boleh diajak untuk keluar, boleh, tidak harus, boleh itu pilihan. Yang stay di pesantren, yang mau tinggal pesantren juga silahkan, tapi diperbolehkan santri-santri Banin. Dengan catatan nanti sebelum jam 5 sudah kembali. Sementara santri-santri Banat, memang aturannya sekarang, mohon maaf dengan segala hormat santri-santri Banat, ada waktunya, tidak selamanya. Untuk kali ini gantian. Santri-santri Banat diminta untuk di pesantren saja. Untuk apa? Supaya lebih Bapak Ibu dekat dengan anak-anak di pesantren. Ini insya Allah yang saya dengar, pengen anak-anak itu juga sesekali membaca Al-Quran di hadapan orang tuanya masing-masing. Pengen sesekali ngajak baca Al-Quran, tadarrus Al-Quran bersama orang tuanya. Nah setelah itu nanti bolehlah waktunya panjang diajak makan-makan yang enak, lalu kemudian ngobrol ke sana kemari, dan ya boleh juga dikasih HP-nya sesekali boleh. Tapi jangan lalu langsung dikasih handphonenya. Ini pesan saya. Jangan, kalau ada mohon maaf ini kamera akan mengintai ibu-ibu semua. Meskipun sudah minta jangan dikasih dulu. Kasih kesempatan anak kita baca Quran di hadapan kita. Gak usah barang lama lah, 10-15 menit saja. Setelah itu Bapak Ibu bisa silahkan melakukan hal-hal yang lain. Supaya keberkahan Al-Quran mengaliri kita semua dan kelak menjadi syafaah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dumtum. Insya Allah nanti memang kita akan lakukan, tapi bukan sekarang. Besok atas usulan Syekh Khalil, dan ini bagus, sudah menjadi rancangan. Akan ada semacam door prize, tapi ini hadiah, lebih kepada hadiah. Hadiah kepada siapa? Kepada wali santri dan santri yang tertib melaksanakan anjuran dan ketentuan pesantren. Jadi nanti yang tertib ini insya Allah, tapi bukan sekarang karena belum ada hadiahnya. Atau mungkin bisa jadi sekarang dipilih, hadiahnya disampaikan bulan yang akan datang. Setuju Ibu? Bapak-bapak setuju? Hadiahnya diambil dari Bapak Ibu sendiri masing-masing. Nah insya Allah kita bisa kasihkan hadiah. Mungkin diambil 5 santri, 5 orang tua, mana yang tertib dan memberikan kebaikan untuk menginspirasi sesuatu yang manfaat dan masalah untuk kita semua. Demikian mohon izin Bapak Ibu para santri yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi semoga apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, memandu amal kita yang salih salihah fid dini wad dunya wal akhirah. Mari kita tutup majlis kita dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.